Alhamdulillahil majidil jawadil wahhabil razakil hannanil mannan alladhi ba'asa Muhammadan khatami anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa syara'a lahu liya'immatihi ma awsa bihi Nuhan wa Ibrahima wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan. Ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik al-khatim lima sabaqah nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, فيا أيها المسلمون الحاضرون جميعا اتقوا الله ما استطعتم ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat, orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah berada di Jumat pertama bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat ketakwaan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang kita kejar kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang yang berberkah sehingga kita bisa diberikan oleh Allah nikmat kebaikan untuk melakukan ketaatan selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, sehingga kita bisa termaksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya kemudian baik amal kebajikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti di akhirat kelak tidak ada yang kita bisa andalkan selain amal kebajikan kita kecuali syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti di akhirat kelak bersamaku adalah orang yang senantiasa memperbanyak salawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki jutaan keagungan, bulan yang memiliki jutaan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Segala amal kebajikan, segala amal ketaatan, semua dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan, memberikan kita nikmat ketakwaan
sehingga memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala amal kebajikan di dalam bulan Ramadan secara sempurna. Karena kenapa? Sayyidil Habib Umar bin Hafidh beliau pernah mengatakan, wala yasilu khairun ila syai'in minal kainat wala ila ahadin minal makhluqat illa bi iradatillahi ta'ala. Kata beliau, kebaikan tidak akan pernah sampai kepada siapapun baik di alam semesta ini. Kebaikan tidak akan pun pernah sampai kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita ketakwaan sehingga senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Oleh karenanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtar karangan Al-Habib Zain bin Murahin Bismit, beliau menukil perkataan sahabat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Thalasu ayatin nazalat maqrunatan bi thalasin." Ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan bersamaan dengan 3. Kalau ayat ini diturunkan, pasti ayat ini juga diturunkan. Kata sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, wala tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha, dan tidak akan diterima amal ibadat itu kecuali bersamaan dengan pasangannya. Jadi ada ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan ayat ini, pasti Allah menyebutkan juga ayat ini. Dan kata sahabat Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan Allah tidak akan menerima satu dari perbuatan itu kecuali kita kerjakan bersama-sama dengan pasangannya. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah taat kepada Allah, pasti setelahnya Allah sebutkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan, faman ata Allah, siapa yang taat kepada Allah, walam yutir Rasul, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbalu minhu, maka ketaatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin melaksanakan salat, dia rajin melaksanakan perbuatan yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak taat kepada hal-hal yang diperintahkan Rasulullah, tidak mencintai keturunan Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, bahkan tidak mau membaca maulid, maka ketaatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Setiap kali Allah menyebutkan perintah salat dalam Al-Quran, pasti setelahnya Allah mengatakan dirikanlah salat, kemudian keluarkan zakat. Kata sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, paman shalla, siapa yang salat, walam yuzakki, akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, fala yuqbalu minhu, maka tidak diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kira-kira? Kalau kita ingin melihat ibadah salat adalah ibadah individual, kebaikannya yang mendapatkan hanyalah kita yang bersolat, yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah zakat adalah ibadah sosial, kebaikannya bukan cuma yang kita dapatkan, kemuliaannya bukan cuma yang kita mendapatkannya, tapi seluruh makhluk bisa merasakan kebaikan kita ketika kita mengeluarkan zakat. Makanya ketakwaan seseorang, keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan banyaknya salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi diukur juga sebagaimana dia bermanfaat kepada sesama muslim. Makanya terkadang ada orang yang mengatakan, buat apa saya zakat? Saya sudah rajin melaksanakan ibadah salat fardu, saya sudah rajin melaksanakan qiyamul lail, saya sudah rajin melaksanakan salat sunnah rawatib, buat apa saya zakat? Saya sudah menjalankan kewajiban saya. Maka orang-orang tersebut ini
dia tidak sadar bahwasanya sekalipun dia melakukan ibadah sholat, ternyata dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam kitab Risalatul Jami'ah dikatakan, wa min ma'asil qalbi, di antara kemaksiatannya hati, di antara kedurhakaannya hati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-bukhlu bima aujaballahu taala, yaitu kikir terhadap sesuatu yang Allah wajibkan kepadanya. Naam, dia taat beribadah kepada Allah, tapi dia kikir mengeluarkan hartanya untuk zakat. Tapi dia kikir tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kasih masuk dalam masjid. Tapi dia kikir tidak mau menyantuni fakir miskin, tidak mau memberi makan orang-orang yang tidak mampu. Maka dia tidak sadar bahwasanya dia termaksud orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Ibnu Abbas, beliau meriwayatkan hadis Rasulullah mengatakan, inna ahabbal a'mali ila Allahi ba'dal faraidi idkhalus sururi alal muslim. Kata Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada setelah kewajiban, setelah keperduan adalah memasukkan kebahagiaan di hati orang Islam. Salat, kemuliaannya, kebahagiaannya yang dapatkan hanya kita. Tapi ketika kita mengeluarkan harta tak zakat, kita keluarkan harta tak untuk menyantuni fakir miskin, kasih masuk di pesantren, maka hakikatnya kita telah memasukkan kebahagiaan dari hati saudara kita yang Islam. Makanya itu amal yang paling afdol. Bahkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali beliau menulis suatu bab tentang hukukul jiwari wal ihsan. Beliau menulis tentang bab hak-hak kepada tetangga dan berbuat baik lil masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Beliau menulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya, pernah ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah. Sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanata tasumun nahara wa taqumul laila wa hiya sayyatul khalqi tu'adzi jiranaha bilisaniha. Kata sahabat, ya Rasulullah, ada orang rajin berpuasa pada waktu siang, kemudian pada waktu malam dia selalu qiyamul lail, rajin melakukan ibadah solat, tapi lisannya menyakiti hati saudaranya, menyakiti hati tetangganya. Apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan yang dia dapatkan, dia termaksud penduduk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwasanya keselamatan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, harus mengandalkan ibadah kita kepada Allah dan juga ibadah kita sesama muslim. Harus bermanfaat kepada muslim, tidak menyakiti perasaan orang muslim. Makanya bahkan di dalam ulama-ulama kita mengatakan, inna kasra makhatiri muslimin asyaddu minal hadafil ka'bati sab'ina marrah. Kata ulama kita, menyakiti perasaan orang Islam, menyakiti perasaan saudara-saudara kita lebih dahsyat daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Ka'bah adalah tempat mulia, tapi kalau kita menghancurkan hati perasaan saudara kita, malahan kita tidak menghormati saudara kita yang miskin, tidak pernah membagi harta kita kepada dia, sehingga dia sakit hati terhadap perlakuan kita, maka perbuatan kita itu lebih bahaya, lebih tinggi perbuatan kita itu daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 80 kali. Berarti orang yang menyakiti hatinya saudaranya lebih parah daripada Raja Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Orang tuaku sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ayat yang ketiga, yakni anishkurli wali walidaik. Taatilah saya, bersyukurlah kepadaku, dan taatilah kedua orang tuamu. Setiap kali Allah menyebutkan taatlah kepada saya, bersyukurlah kepada saya, Allah kembali mengatakan bersyukurlah juga kalian kepada kedua orang tua kalian. Taatlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Kata sahabat Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan, faman syakarallah
Siapa yang bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, walam yaskuril walidayhi, akan tetapi dia tidak taat kepada kedua orang tuanya, fala yuqbalu minhu, maka amal ketaatannya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, ridallahi fi ridal walidain. Kalau kita ingin tahu Allah ridho kepada kita, lihat orang tua tak. Kalau orang tua tak senang kepada kita, kalau orang tua tak nah sayang dan kemudian kita taat kepada orang tua tak, itu tanda bahwasanya Allah ridho kepada kita. Makanya biar banyaknya amal ibadah tak, biar dihabiskan uang tak untuk menyumbang dalam masjid, biar kaki tak bengkak sampai sholat fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, biar hafal Al-Quran di luar kepala, biar jutaan ilmu tak, tapi kalau kita menyakiti hati orang tua, tidak taat kepada orang tua, maka semuanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Bertanya lagi sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Summa ayyu?" Apalagi ya Rasulullah? Kemudian apa jawaban Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ketika Rasulullah ditanya amal apa yang paling afdal, Rasulullah menjawab salat. Ketika amal yang paling afdal adalah salat, beribadah, taat kepada Allah. Kemudian ketika ditanya kembali Rasulullah, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah yang kedua, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Di sini membuktikan bahwasanya ketika kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa amal ibadah yang paling afdal yang kedua, yakni taat kepada kedua orang tua kita. Menghormati kedua orang tua kita, sebab ketika kita menghormati orang tua kita, hakikatnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada Tuhan selain Allah, yang wajib kita jadikan Tuhan adalah kedua orang tua kita. Orang tua aku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang sempat berikan pada hari yang insya Allah berberkah. Sebagai kesimpulannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ketakwaan, kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah-ibadah tadi secara sempurna. Kita bisa taat kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun juga memberikan kita nikmat untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita sebagai abid, hamba yang senantiasa melakukan salat, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita untuk senantiasa menjadi orang sakha, orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, Allah juga memberikan kita nikmat agar supaya taat kepada kedua orang tua kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين.